الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan ta'lim online kita dengan pembahasan hadis-hadis seputar wanita yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan pada hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan lanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggalkan warisan bagi istri si kalian karaha. Apa arti meninggalkan apa namanya? Jangan kalian mewarisi wanita itu dalam keadaan wanita itu terpaksa. Dan janganlah kalian uh, mendesak, mempersempit kehidupan mereka sehingga mereka terpaksa harus menebus diri mereka masing-masing, yaitu para wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami. Kita akan bahas nanti insya Allah apa maksud dari ayat ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dahulu orang-orang jahiliyah ketika ada seorang laki-laki meninggal, maka suaminya di antara yang diwariskan oleh sang suami yang meninggal ini adalah istri yang ia tinggalkan. Istri yang ia tinggalkan. Ini menjadi warisan bagi sang suami yang meninggal tersebut. Sehingga kerabat-kerabat dari kalangan laki-laki sang suami yang meninggal ini, mereka yang paling berhak terhadap sang wanita yang meninggal suaminya ini. Artinya dia termasuk dari salah satu bagian dari harta warisan peninggalan sang suami yang meninggal. Ini luar biasa. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yaitu ketika mereka meninggal, salah satu biasanya yang menjadi harta warisan adalah rumah, tanah, properti, atau mungkin emas, perak. Ini yang biasa menjadi uh, warisan.
Tapi dahulu orang-orang jahiliyah, istri yang ditinggal meninggal suaminya juga termasuk dari warisan suaminya tersebut. Dan warisan ini yang menerimanya adalah uh, keluarga, kerabat dari kalangan laki-laki khususnya pada zaman jahiliyah karena mereka tidak memberikan hak waris bagi wanita. Sebagian dari mereka yang menjadi ahli waris suami yang meninggal tersebut, yang mana mantan istrinya yang ia tinggal wafat termasuk salah satu dari harta warisannya, maka ahli warisnya, maka ahli warisnya terkadang di antara mereka ada yang menikahi, ada yang menikahi sang istri tadi yang merupakan warisan, dan sebagian lagi ada yang menikahkannya dengan orang lain, dan ada yang mereka selalu menahan perempuan ini, menggantung perempuan ini, sehingga perempuan ini tidak bisa menikah lagi, digantung. Hingga di antara mereka ada yang, di antara wanita-wanita yang digantung ini, ada yang menebus dirinya sendiri. Artinya dengan hartanya, ia memberikan tawaran kepada kerabat-kerabat suaminya yang meninggal, lalu dengan mengatakan, aku ingin memerdekakan diriku, atau aku ingin menebus diriku dengan sekian atau sekian. Itu sampai segitunya dahulu orang-orang jahiliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia yang tidak menginginkan kezaliman di muka bumi ini terjadi, termasuk kezaliman kepada wanita, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Allah menegur bahwasanya peradaban dan kebiasaan yang terjadi pada masa jahiliyah tersebut tidak boleh dilanjutkan karena tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Sehingga harus dihentikan, apalagi terhadap wanita. Allah turunkan firman-Nya ini, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian. Artinya haram bagi kalian untuk mewarisi wanita, yaitu istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Istri yang ditinggal mati oleh suami. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian atau haram bagi kalian untuk menjadikan wanita itu sebagai barang yang diwarisi. Dan jangan pula kalian menekan mereka, yaitu para wanita, menggantungnya hanya untuk bertujuan meminta tebusan dari wanita tersebut. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa dari para laki-laki terhadap wanita di zaman jahiliyah. Padahal kalau mereka mau berpikir sejenak, wanita di dalam kehidupan manusia itu hanya berkisar pada, mungkin bisa jadi itu adalah ibunya, bisa jadi adalah anak perempuannya, bisa jadi adalah saudari perempuannya, bisa jadi tantenya, bibinya, dan seterusnya. Intinya, sebagai seorang laki-laki, dia tidak akan pernah ridha dan tidak akan pernah merelakan jika wanita yang uh, keluarga wanitanya yang diperlakukan demikian, dia tidak akan ridha. Sehingga kalau dia tidak ridha untuk keluarganya dan dirinya sendiri,
Maka begitu juga orang lain, mereka tidak riba untuk ibu mereka, anak perempuan mereka, saudari mereka, atau kerabat-kerabat mereka yang perempuan, mereka pun tidak riba untuk diperlakukan seperti itu. Hanya itulah manusia ketika menetapkan suatu kebijakan, membuat suatu perundang-undangan, mereka lebih melihat kepada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai, ataupun kepentingan ah yang instan, yang pendek. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah mengetahui apa yang paling baik bagi manusia ini di masa sekarang dan masa akan datang untuk kehidupan di masa depannya, dunia dan akhirat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu, syariat tersebut pertama di dalamnya mengandung keadilan yang menyeluruh, baik itu menyeluruh untuk seluruh kalangan manusia, demikian pula menyeluruh untuk semua waktu, sekarang dan akan datang. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala sempurna pada hukum dan hikmahnya. Dan itulah salah satu konsekuensi dari nama Allah Al-Hakim. Kita sering mendengarkan wallahu alimun hakim. Wa kana Allahu wa kana Allahu aliman hakima. Kata hakim mengandung dua makna, yaitu yang memiliki hukum dan yang memiliki hikmah. Artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum melainkan di dalam hukum tersebut terdapat hikmah, kemaslahatan bagi manusia, baik itu kebaikan yang mereka diperintah untuk mengerjakannya atau larangan keburukan yang mereka dilarang darinya, yang semuanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia, yang semuanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat, tidak ada tendensi ah, bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Karena Allah Maha Kaya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, Allah Maha Kaya dan kalian semua miskin. Allah tidak butuh kepada kalian. Sehingga di dalam mensyariatkan sesuatu, tidak ada kebutuhan Allah pada dunia ini. Adapun jika manusia yang membuat hukum, yang membuat perundang-undangan, tentu saja manusia ini selama hidup di dunia, mereka masih memiliki ambisi, memiliki keinginan, memiliki tendensi-tendensi duniawi yang semuanya ini bisa mengintervensi hukum yang mereka lakukan. Bisa mengintervensi, bang, bisa mengintervensi hukum yang mereka lakukan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ada kepentingan terhadap astagfirullahaladzim. Iya, bagi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kalian semua miskin. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariatnya, tidak ada tendensi yang Allah inginkan dari manusia. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, aku tidak menginginkan dari manusia untuk memberiku makan, karena Allah Maha Pemberi rezeki dan Maha sempurna kekuatannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang disyariatkan oleh Allah, baik itu perintah yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya, atau larangan yang kita diperingatkan untuk mendekatinya, maka ketahuilah semuanya terdapat hukum yang indah dan hikmah yang sangat mendalam dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, keputusan dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat adil bagi wanita. Yang sangat adil bagi wanita dan juga bagi para lelaki. Karena ketika wanita mendapatkan haknya, maka para lelaki memandang
yang mendapat hak tersebut bisa jadi ibunya, istrinya, anaknya dan seterusnya. Demikian ini yang bisa kita sampaikan berkaitan tentang hadis dari Ibnu Abbas ini, bahwasanya beliau menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita secara paksa. Itu telah dilarang hukumnya di dalam syariat Islam. Baik, ini bisa kita sampaikan. Memang uh, hadisnya hanya berkaitan pada dua hal ini, larangan untuk menjadikan wanita ini sebagai objek yang diwarisi. Kemudian yang kedua, ketika sudah menjadi janda wanita ini dari suaminya yang meninggal, maka keluarganya tidak boleh mengintervensi kehidupan wanita tersebut, menggantungnya hingga membuatnya harus menebus dirinya sendiri. Baik, ini bisa kita sampaikan. Wallahu alam, silakan jika ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya. Baik akhwat sekalian, jika ada pertanyaan bisa ditanya langsung atau ditulis di kolom chat. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan puasa Ustaz ya. Baik, Ana Ya, izin bacakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, wanita yang hamil atau menyusui, apakah dia tidak berpuasa dulu kerana khawatir nanti enggak kuat pada siangnya, atau dia berniat puasa dulu makan sahur seperti biasa? Mana yang afdal Ustaz? Dan pertanyaan kedua terkait dengan zakat fitri. Bolehkah zakat fitri yakni berupa beras kita sendiri berikan kepada orang miskin atau harus ke lembaga atau masjid Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz atas pertanyaannya. nah, pertanyaan pertama berkaitan tentang wanita yang hamil atau menyusui. Apakah ia boleh memilih untuk berpuasa atau tidak, ataukah dia harus mencoba terlebih dahulu? Hukum asalnya yang diberi uzur di dalam uh, bulan Ramadan untuk tidak berpuasa adalah dua. Yang pertama orang yang sedang sakit, yang kedua orang yang sedang safar. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Puasa Ramadan itu hanya beberapa hari saja, maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, maka tidak mengapa baginya kalau berbuka, dan hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Maka ini hukum asalnya. Kemudian wanita yang hamil atau lagi menyusui, mereka ini hukumnya disertakan dengan hukum orang yang sakit. Disertakan hukumnya dengan hukum orang yang sakit. Baik dikarenakan wanita yang hamil ini khawatir akan janinnya, atau dia khawatir akan dirinya sendiri. Maka wanita yang hamil atau menyusui ini, dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa ketika dia sudah tidak mampu. Maka kalau dia mampu, dia bisa mampu untuk berpuasa, maka hukum asalnya dia juga wajib berpuasa. Dia juga wajib untuk berpuasa. Maka ini hukum asalnya. Kecuali kalau memang dia sudah mencoba, tapi ternyata dia tidak sanggup, barulah dia mengambil rukhsah. Jadi demikian hukum asal. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan zakatul fitr. Apakah kita menyerahkannya sendiri, ataukah kita harus menyerahkannya kepada amil pengumpul zakat? Hukum asalnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah mengatakan, ambillah dari
harta mereka sebagai bentuk sedekah atau zakat. Maka di sini hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang namanya zakat ini, hukum asalnya adalah kewajiban para ulil amr atau perpanjangan tangannya untuk yang bertugas mengambilnya secara langsung dengan sistem jemput bola. Karena Allah berfirman, "Khudh min amwalihim." Ambillah dari harta mereka. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah ketika mengutus sahabat-sahabatnya datangi kabilah-kabilah, mengambil zakat dari mereka, memungut zakat dari mereka, seperti yang di dalam Sahih Bukhari ketika beliau mengutus Ibnu Lutbiyah ke Bahrain. Ini hukum asalnya. Tapi kalau seorang mengeluarkannya uh, langsung juga tidak masalah. Karena juga itu masuk pada firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Bayarkanlah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Pada ayat ini kita yang diperintah untuk berinisiatif mengeluarkan zakat. Maka yang mana saja yang bisa dilakukan oleh seseorang, kedua-duanya boleh, dan disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab aqidah ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Barbahari dan juga Al-Muzani, bahwasanya zakat kalau sudah diserahkan kepada ulil amr maka gugur tanggung jawabnya. Gugur tanggung jawab ketika sudah diberikan kepada ulil. Mau diapakan oleh ulil amrnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi gugur tanggung jawab atau tidak, sudah gugur. Kenapa? Karena di antara uh, yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mengumpul zakat ini adalah pemerintah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan kalau seorang bisa mengeluarkannya sendiri karena memang dia melihat petugas pemungut zakatnya misalnya dari pihak swasta atau mereka juga terlalu banyak menerima sehingga terkadang pengaturan distribusi pengumpulannya juga sudah tidak terlalu mudah, maka dia berinisiatif untuk mengeluarkannya sendiri, maka ini juga sah-sah saja. Ya, apalagi kalau dia di tetangganya atau di keluarganya yang tidak menjadi kewajiban tanggungan nafkahnya kepadanya, dia melihat ada kerabatnya yang miskin membutuhkan tapi sepertinya tidak tercatat sebagai penerima zakat, maka dia langsung berikan, dan itu meringankan beban para petugas zakat, dan itu sah-sah saja. Demikian wallahu. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penanya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika seorang wanita akan SC setelah solat zuhur, apakah solat asarnya dia majukan ke solat zuhur atau tidak usah kerana saat asar wanita tersebut sudah nifas? Jazakallah khair Ustaz. Gimana tadi diulangi, Bu? Izin ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika seorang wanita akan SC ini Ustaz, SC. Mana Ustaz? Oke, oke. Difahami Ustaz? Ya, Nah, mau melahirkan ya? ini ya. Gimana Bu Bin? Ya, iya betul itu melahirkan. Apa bahasa Indonesia Anda nggak paham ya? Oh, Oke, iya, iya, iya. Iya, baik. Jazakallah oke. Ustaz. Dia misalnya sesar ya, misalnya ya, sesar. Atau mungkin ya sesar lebih lebih mudah kalau dibayangkannya itu sesar, karena kalau misalnya yang normal itu kan menuju pembukaan. Sementara para ulama mengatakan kalau sudah ada darah yang keluar pada pembukaannya itu masuk nifas. Adapun kalau misalnya sesar sudah direncanakan, apakah dia harus sholat misalnya di waktu asar nanti dan dia sudah nggak keburu untuk sholat asarnya, apakah dia sholat zuhur dan asar? Sebaiknya demikian. Sebaiknya demikian karena kita sudah sebutkan para ulama dalam fatwa Abdurrahman bin Auf dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anil jami', mereka ketika menjelaskan seorang wanita yang bersih dari haidnya misalnya di waktu Isya,
maka dia menggabungkan antara sholat zuhur, sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya jamak takhir. Atau misalnya ada seorang wanita yang bersih dari haidnya di waktu asar, maka dia tetap wajib sholat zuhur dan asar di waktu asar jamak takhir. Kalau kita lihat seperti ini, berarti jika seorang wanita sudah mengetahui dia nanti akan melakukan tindakan sesar, maka dia boleh menjamak untuk sholat zuhur dan asar. Tapi hanya boleh jamak, tidak boleh qasar. Jamak ini bisa banyak sebabnya, adapun qasar sebabnya hanya satu, yaitu safar. Artinya dia tetap sholat zuhur 4 rakaat, setelah salam dia bangkit lagi untuk melanjutkan asar 4 rakaat. Demikian, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, ada pertanyaan? Bu Win, silakan. Jika ada pertanyaan Ya, langsung. jazakallah khair, Umm Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk teman-teman semua Amin. yang sudah hadir di sini dan kaum muslimin dimanapun berada. Ustadz, izin bertanya Ustadz, misalkan ketika ada kasus, jadi ada saudara yang kita tahu notabene seperti adabnya itu memang dia sering berbohong dan suka gali lubang tutup lubang untuk menutupi gaya hidupnya gitu Ustadz. Tapi memang kita tahu dia sangat kesusahan. Kemudian kita berikan dia bantuan berupa misalkan kita berikan mesin cuci, tetapi kita sudah ada perjanjian. Karena dia sudah mau, kemudian kita berikan kita janjikan bahwa kamu harus benar-benar ini untuk usaha gitu Ustadz. Tapi ternyata qadarullah sampai beberapa waktu 3 bulan ternyata mesin cuci itu dibuat sendiri gitu untuk keperluan. Padahal tadinya perjanjiannya ini kamu gunakan untuk untuk usaha membuka laundry gitu Ustadz. Jadi kita berikan itu cuma-cuma biar dia bisa ada penghasilan. Tapi ternyata kenyataannya seperti itu. Walaupun di awalnya kita sudah ada perjanjian kalau misalkan kamu tidak usaha mesin cuci itu saya ambil lagi gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana kita menyikapi orang yang seperti ini Ustadz? Jadi di sisi lain kita mau menolong tetapi ternyata orangnya tetap seperti itu, tidak berubah. Apa yang harus kita lakukan dan apakah boleh benar-benar kita misalkan mengambil itu lagi biar untuk membuat dia jera gitu Ustaz. Jazakumullah khair. Nah, Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim dengan muslim yang lain, itu mereka harus saling menepati syarat sesama mereka. Syarat yang hukum asalnya sah-sah aja, mubah-mubah aja. Dan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Manzumah Qawaid al-Fiqhiyah, wa kullu syartin lazim lil 'aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi. Setiap syarat itu mengikat antara pihak yang saling uh, melakukan transaksi dengan syarat tersebut. Ini sifatnya mengikat. Artinya apa? Ketika mesin cuci tadi dengan akad, jika orang tersebut menggunakan selain dari persyaratan yang disebutkan, maka akan ditarik kembali, maka hukum asalnya sah untuk menariknya kembali. Tidak zalim dan tidak juga memutus silaturahim, karena memang sudah disepakati syarat. Tapi kalau seandainya dia mau memaafkan, sah-sah aja. Hanya kalau misalnya dia ingin melihat misalnya sepertinya efek jera baru akan terlihat jika dia benar-benar diambil darinya mesin cuci tersebut, maka itu lebih baik. Karena Islam selalu mengutamakan pendidikan dan edukasi. Karena itulah yang akan mengubah hidup seseorang, yang akan memperbaiki kualitas cara pandang seseorang. Kalau terus dimanjakan terus, diberi stimulan yang free terus misalnya, maka akan muncul mindset, pola pikir untuk terus malas-malasan dan hanya akan menantikan gratisan. Ini mental gratisan, mental free yang cuma-cuma, yang percuma, ya kan? Ini diantara yang merusak perkembangan dan kedewasaan cara berpikir seorang manusia. Maka jika memang tujuannya untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan, dan agar dia mau berubah, boleh. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan terkadang memboikot seperti pada kasus Ka'ab bin Malik, demikian juga pada sahabat-sahabat yang lain
ini sah-sah saja dan tidak dikatakan memutus silaturahim, memutus hubungan persaudaraan, enggak. Karena memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang mengawalinya. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga dapat difahami oleh penanya ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Kita beri laluan kepada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadhol, silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Dibuka. Az- Azmil ya, Azmil ya, yang bernama Azmil. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Ana mau minta pandangan Ustadz. Kalau misal seperti ini, Ustadz, qadarullah saat ini Ana jauh kerja di Jakarta dari keluarga Bapak orang tua Ana ada di Makassar, Ustadz. Nah, Ana alhamdulillah dapat Ustadz tawaran kerja kembali ke Makassar. Namun tempat kerja Ana sebenarnya juga 2 jam Ustadz dari Makassar. Jadi terhitungnya juga sebenarnya masih safar Ustadz. Nah, namun misalnya kalau Ana pulang ke daerah itu, Ana memang lebih mudah dan lebih murah, insya Allah kalau mau ketemu dengan orang tua Ustadz. Namun masalahnya adalah kalau Ana balik ke tempat tersebut, kalau Ana pulang, yaitu mungkin Ana bakalan setiap hari Sabtu dan Ahad bolak-balik safar Ustadz sendiri. Nah, bagaimana ya Ustadz, sebaiknya apakah Ana tetap di sini aja, jauh dari orang tua di Jakarta, nggak ada siapa-siapa di sini, atau kembali Ustadz? Kalau dari orang tua Ana sendiri sih, Ana sudah minta pertimbangan dari orang tua. Kalau dari orang tua mengharapkannya, Ana antara di sini atau balik, ya tergantung Ana sih. Tapi kalau Bapak mengharapkan di sini, Ustadz tetap di sini. Cuma ya itu aku pikirnya aku susah untuk ketemu dengan orang tua, Ustadz. Seperti itu, Ustadz. Jazakallahu khairan sebelumnya, Ustadz. Nah, seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bil jihad. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad. Rasulullah mendengarkan sahabatnya ini, yang masih muda ini, meminta izin untuk berjihad. Ini jihad luar biasa nih. Siapa saja yang wafat ketika, gugur ketika di medan jihad, langsung mati syahid. Tapi apa kata Rasulullah? Ahayyun walidak. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata sahabat tadi, nah ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Kedua orang tua aku masih hidup. Apa kata Rasulullah? Idzan fafihima fajahid. Kalau begitu pulang, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan itulah jihadmu yang terbaik. Maka seorang manusia, seorang anak ketika dia menyadari bahwasanya kedua orang tuanya adalah pintu surga baginya, apalagi wanita, dan dia memiliki kesempatan tersebut, maka dia mencari kondisi yang paling ideal untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Karena ini diantara amalan yang kalau sudah terluput tidak akan bisa diulangi lagi. Maka kalau meminta saran, maka saran saya jika tidak ada tanggung jawab yang mengharuskan untuk di Jakarta, apalagi kalau misalnya ada pekerjaan di Makassar atau sekitarnya yang bisa dilaksanakan di sana, bisa dekat kepada orang tua, maka itulah kondisi paling ideal. Karena masih tetap bisa bekerja, tentunya dengan ketentuan syariat. Yang kedua juga masih bisa berbakti kepada orang tua. Ini wallahi nikmat yang tidak semua orang bisa memiliki. Tambah banyak orang yang terpaksa harus menjauh dari orang tua karena
urusan pekerjaan. Maka kalau seandainya urusan pekerjaan yang bisa mendekatkan kepada orang tua, tapi hawa nikmat, maka itulah yang menjadi cita-cita setiap orang. Ada orang yang orang tuanya di Boyolali, terpaksa harus tinggal di Jakarta karena pekerjaan. Akhirnya konsekuensinya bolak-balik pulang kampung. Kalau seandainya bisa yang tempat bekerjanya di dekat tempat orang tua, maka itulah yang terbaik. Adapun berkaitan tentang harus safar satu ahad misalnya tanpa mahram, maka saya sarankan cari mahram. Alhamdulillah dimudahkan insya Allah. Apakah itu menikah? Saya nggak tahu ya, mohon maaf. Ini hukum secara umum ya. Apakah itu menikah atau misalnya mungkin ada adiknya atau ada saudaranya yang bisa diajak menemani. Dan siapa saja yang mengikuti ta'lim kita ini. Sudah lama kita jelaskan bahwasanya wanita di dalam Islam adalah ratu. Kemana-mana pun dia harus ditemani oleh saudaranya yang laki-laki. Sehingga seorang suami ketika dia belum menikah, dia tuh bebas mau kemana aja. Dia mau jihad, dia mau kemana-mana bebas. Tapi kalau sudah menikah, suatu saat datang seorang laki-laki kepada orang yang sudah dewasa kepada Rasulullah, datang seorang wanita kepada Rasulullah, bahwasanya dia ingin berhaji. Lalu Rasul bertanya, mana suamimu? Suamiku, wahai Rasulullah, tercatat namanya untuk ikut dalam salah satu pasukan jihad. Rasulullah langsung memerintahkan cari suaminya, suruh dia tidak ikut jihad, dan hendaknya dia menemani istrinya untuk pergi haji. Coba lihat, seperti itu kami para laki-laki jika sudah memiliki istri. Sebelumnya kami bisa bebas kemana-mana, makan sesukanya. Tapi kalau sudah ada istri, sudah ada anak, kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik kalian di antara kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Kalau seandainya istri anak-anaknya meminta untuk makan malam di rumah, makan siang di rumah, itulah yang terbaik baginya. Maka dia penuh. Lihat, begitulah kami para laki-laki. Sebagian wanita mungkin merasa, oh kami terkekang banget ya dengan syariat. Bukan, laki-laki juga menjadi bodyguard benar-benar bagi para wanita. Dan dengan seperti itulah terjaga keluarga, kehormatan para wanita, demikian juga para lelaki. Ini Islam bukan hanya mengatur satu dua orang saja. Bukan hanya mengatur satu jenis kelamin saja. Dan mendiskreditkan yang lain. Bukan, tapi semuanya merasakan yang namanya tanggung jawab di dalam membangun generasi terbaik. Kan itu yang semua di dunia ini mereka ketika berbicara tentang demografi, mereka selalu berpikir tentang bagaimana generasi berikutnya. Sehingga Jepang, beberapa negara lain, mereka krisis kelahiran baru, ini sesuatu yang sangat berat. Adapun di dalam Islam, alhamdulillah, nilai-nilai kultur kita menjaga seperti itu. Hanya sayangnya kaum muslimin lebih memilih peradaban-peradaban di luar Islam. Maka saya sarankan kalau memang bisa bekerja juga dan dekat dengan orang tua, bisa berbakti, maka itu yang terbaik. Wallahi, banyak yang juga ingin seperti itu, tapi mungkin mereka tidak bisa menggabungkan antara dua hal. Adapun berkaitan tentang mahram, bisa mencari saudaranya, bisa mencari mungkin kalau belum menikah bisa menikah, bisa, intinya masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh wanita untuk tetap bisa memenuhi hajat. Demikian Allah alam, semoga dimudahkan bagi penanya dan semua. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Jazakallahu admin. Baik, semoga dapat difahami oleh penanya tadi. Baik Ustaz, kita baik. Jika ada yang ingin bertanya langsung, kami silakan. Ada? Assalamualaikum, boleh bertanya lagi Ustadz? Baik, silakan Bu Win. Iya. Salam, apa? Afwan Ustadz, Ustadz apakah ini mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, apakah bisa dikatakan seorang anak itu durhaka Ustadz ketika misalkan ibunya tinggal sendiri di rumah dan sebenarnya secara perekonomian juga mampu, jadi istilahnya bisa belanja, bisa ini sendiri, tetapi karena usianya jadi kemana-mana memang terbatas, jadi akhirnya jadi makan tuh jadi seadanya gitu. Padahal anak-anaknya itu mampu Ustadz, tapi memang anak-anaknya tidak ada di situ.
tidak ada di daerah itu, Ustadz. Jadi apakah ini dikategorikan dengan anak durhaka yang artinya membiarkan ibunya hidup sendiri di masa tua, Ustadz? Jazakumullah khair. Apakah membiarkan ibu sendiri yang sudah tua renta sehingga memenuhi kebutuhannya sendirian, apakah itu termasuk tindakan durhaka? Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, kata Allah, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Kata Allah, kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya mencapai usia tua renta di sisimu atau salah satu dari keduanya mengalami atau mencapai usia tua renta tersebut, maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan ucapan kekesalan di hadapan kedua. Perhatikan di sini banyak poin-poin yang ingin kita jelaskan. Pertama, di sini Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indaka kibara ahad." Jika keduanya mencapai memasuki usia tua renta ini di sisimu, artinya di bawah pengawasan, maka janganlah engkau mengucapkan ucapan kekesalan kepada kedua. Dan ucapan kekesalan kepada keduanya ini dengan ngucapin nggak mau dan seterusnya, atau menghardik, membentak, itulah yang bentuk kedurhakaan secara verbal. Juga bisa kedurhakaan, dan ini kata para ulama qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Artinya kalau seandainya yang ucapan saja itu sudah termasuk terhitung dalam kedurhakaan, lalu bagaimana seorang anak yang menelantarkan orang tuanya? Jadi tentunya kira-kira berat mana dia hanya ngucapin atau nelantarin orang tuanya. Nah ini ketika para ulama menyebutkan itu sebagai qiyas aulawi, kita jadi paham itu paling standarnya seorang anak itu dikatakan durhaka. Maka yang lebih besar dari hanya sekadar ucapan itu saja sudah teranggap sebagai durhaka, maka yang di atas itu lebih parah. Ustaz, suaranya putus. Hanya masuk-masukkan. Putus. Tadi, Ustaz. Ya. Mendapati kedua orang tuanya Ya, suaranya hilang, Ustadz. Afwan. Assalamualaikum, Ustadz. Nah, mudah-mudahan tadi kedengeran ya. Tadi hilang suaranya, Ustaz.
Oh baik, intinya um, pada firman Allah wala taqul lahuma uff, di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, dan jangan engkau mengucapkan kepada orang tuamu ucapan atau ucapan-ucapan yang semisalnya yang menunjukkan kekesalan. Kata para ulama, penyebutan ini uff atau ucapan-ucapan yang lain, kekerasan verbal atau seperti itu kepada orang tua, ini adalah kadar paling minimal dalam kedurhakaan. Jika ada orang yang melakukan tindakan yang lebih berat, lebih besar dari itu, maka itu tentunya terhitung lebih besar daripada hanya sekedar Maka itulah kedurhakaan. Seperti misalnya menelantarkan kedua orang tua hingga ia tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya, maka ini kedurhakaan. Adapun orang tua, walaupun mungkin ia tinggal jauh dari anaknya, tapi ia masih memiliki uh, gaji pensiunan misalnya, atau gaji hari tua, atau tunjangan hari tua, atau apapun itu, intinya dia masih bisa memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya, maka hal tersebut, walaupun anaknya jauh, tidak termasuk kedurhakaan. Yang menjadi kedurhakaan ketika orang tua yang sudah melahirkan anaknya ini, tapi terlantar di masa tuanya. Nah, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikut Ustaz di kolom chat Anda bacakan. Afwan Ustaz, bagaimana jika ada seorang isteri yang sering ke dukun dan begitu percaya dengan dukun, kadang dinasihati agar berhenti ke dukun tapi tidak mau berhenti. Dan selama 5 bulan dia tidak berbakti kepada suaminya pisah ranjang. Akhirnya sang suami meninggal dunia. Apakah pihak keluarga berdosa kerana tidak mau bantu urus uang pensiunan sang suami yang sebenarnya bisa sang isteri bisa perolehi setiap bulan? Dengan alasan keluarga dia akan pakai terus untuk berdukun. Mohon pencerahannya Ustaz. Lah, secara syariat wanita yang mendatangi dukun sudah dinasihati dan dia tetap, maka dia telah keluar dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa saja yang mendatangi dukun, tukang sihir, peramal, kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Nawaqidul Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman adalah sihir. Ilmu sihir adalah di antara pembatal keislaman. Maka siapa saja yang melakukan atau mendatangi, membenarkan tukang sihir atau dukun ini, maka dia telah kafir. Maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari suami yang telah meninggal. Disebutkan Syekh Al-Imam Ar-Rahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Manzumah Ar-Rahabiyah, kata beliau, وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثِ رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِينِ. Kata beliau, ada 3 hal yang menghalangi seorang dari menerima warisan. Yang pertama, perbudakan. Yang kedua, perbedaan agama. Dan yang ketiga, jika ahli waris ini dialah yang telah membunuh pewarisnya. Perbedaan agama, seorang wanita yang mendatangi dukun, tukang sihir, sudah dinasihati, tapi tetap ngotot, ngeyel, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Dan ini tidak diragukan. Ini ijma' di kalangan para ulama. Tidak diragukan. Maka wanita tersebut, bahkan ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Allah mengutus 2 malaikat yang bernama Harut dan Marut untuk mengajari manusia sihir sebagai ujian bagi manusia. Tapi 2 malaikat ini tidaklah mengajari satupun orang yang datang kepada keduanya untuk mempelajari sihir, sampai kedua malaikat ini mengatakan, janganlah kalian pelajari sihir ini, niscaya kalian akan menjadi kafir. Maka mempelajari sihir adalah kafir berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis yang kita sudah dengarkan, dan berdasarkan ijma' para ulama yang dinukil oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dan selain. Maka wanita tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari mantan suaminya. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Apakah punya waktu lagi Ustaz? Iya, banyak sih lagi mau ke Bandung, lagi di jalan. Silakan. Baik, jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan yang masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah Ta'ala sentiasa merahmati dan menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya, Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Ada seorang wanita yang cantik saat masih muda, yang dulunya kembang di kampus dan di kampungnya. Banyak yang suka dan mendekatinya. Dan sekarang wanita itu sudah separuh baya. Kerana kecanggihan komunikasi, maka teman lama dengan mudah bisa kembali berjumpa dan ada beberapa laki-laki yang mendatanginya dan menyatakan suka. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah wanita tersebut? Bagaimanakah wanita tersebut? Apakah dia berdosa? Andaikan ada laki-laki yang dulu menyukainya dan saat berjumpa sekarang dia menyatakan suka atau bahkan na'udzubillah dia menghayalkannya. Apakah wanita itu berdosa Ustaz? Sedangkan wanita itu tidak menggubris kerana sudah bertaubat dan hijrah. Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallah khair. Nah, ada satu dosa yang paling berat di dalam Islam yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diampuni. Bukan dosa syirik, tapi dosa tersebut tidak diampuni. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku itu kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan masih bisa dimaafkan, punya potensi untuk diampuni, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa tersebut. Maka di sini juga ini sebenarnya saudari-saudari kita kaum muslimat, seorang tidak memakai jilbab itu al-mujahara bin ma'asiyah. Seorang wanita yang tidak memakai jilbab, yang tidak menutup auratnya, itu terang-terangan melakukan maksiat. Itu bukan sembunyi-sembunyi. Sehingga setiap orang yang melihatnya terfitnah, apalagi kalau seandainya wanita tersebut cantik. Dan disebutkan para fuqaha yang mereka di kalangan yang membahas bahwasanya cadar itu hanya sunnah saja, tapi kalau wanita tersebut cantik tetap wajib. Karena memang tujuan hijab ini adalah untuk menghalangi dari yang namanya fitnah. Untuk menghalangi yang namanya fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalika athharu liqulubikum wa qulubihim." Jika kalian memiliki hajat kepada para wanita, mintalah dari balik hijab, karena hal tersebut lebih bersih dalam menjaga hati kalian dan hati mereka. Maka berarti tujuan hijab adalah untuk menjaga hati ini agar tetap bersih, agar tetap suci. Tidak membayangkan, apalagi kalau suaranya indah misalnya, menimbulkan fantasi yang na'udzubillah. Dan seperti itu, ini nasihat kami kepada para wanita kaum muslimat. Hati-hati dengan yang namanya dosa sufur, dosa tabarruj. Tidak memakai hijab, tidak memakai jilbab. Karena dosanya dosa mujaharah. Kalau seorang mungkin melakukan dosa yang secara sembunyi-sembunyi dan dia menutup rapat aibnya tersebut dan ia mengharapkan ampunan dari Allah, kata Rasulullah, pasti diampuni. Tapi kalau orang yang melakukannya secara terang-terangan, kata Rasulullah, nggak akan diampuni. Maka kalau semuanya itu sudah terjadi, tidak ada jalan lain kecuali seorang bertobat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Amr bin As yang pada saat itu baru masuk Islam. Kata Rasulullah, "Ya Amr, ama tadri anna taubata tajubu ma qablaha." Wahai Amr, tahukah engkau bahwasanya tobat itu akan menghapus semua dosa-dosa yang telah berlalu. Dan juga dalam riwayat lain, at-taubatu tahdimu ma qablaha. Tobat itu yang nasuha, yang sungguh-sungguh, yang tulus dari hati yang paling dalam, akan merontokkan semua kesalahan-kesalahan, kekhilafan, dan juga dosa yang telah pernah dilakukan sebelumnya. Maka nasihat kami kepada saudari kita ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya dia sekarang statusnya sudah paruh baya, statusnya single, dan ada yang datang untuk melamarnya, tentunya dengan melihat agamanya sebagaimana bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faqih bidatiddin", carilah yang baik agamanya, maka tidak mengapa baginya, dan semoga tidak mengapa baginya untuk menerima laki-laki tersebut selama memenuhi kriteria agamanya baik, sholat 5 waktu,
berpuasa di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena nggak ada satu guna kita yang bisa selamat dari dosa yang telah berlalu. Jadi semoga Allah memberikan hidayah dan taufik bagi kita semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fi Ustaz atas jawaban yang diberikan tadi. Dan alhamdulillah pertanyaan tadi mengakhiri pertanyaan daripada akhwat semuanya. Dan kepada Ustaz, jika berkenan untuk menyimpulkan dengan tausiah bagi kami pada Ustaz. Nah, hari-hari yang kita lewati ini adalah aset bagi kita, investasi bagi kita. Allah berikan waktu, usia, umur yang kita miliki saat ini sebagai modal utama di dalam kita mengarungi kehidupan. Maka seorang ketika dia masih memiliki kesempatan usia, umur, maka segera dia manfaatkan untuk membenahi kesalahan-kesalahannya yang telah berlalu, untuk memperbaiki dosa-dosa yang pernah dahulu ia. Namun tentu saja memperbaiki sesuatu butuh pengetahuan. Seorang tidak mungkin bisa memperbaiki alat elektronik yang rusak kalau dia tidak memiliki pengetahuan terhadap ilmu mekanika atau ilmu tentang elektronik. Begitu juga seorang muslim yang ingin memperbaiki hidupnya, ingin mengembalikan langkah kakinya ini agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut kecuali setelah ia benar-benar mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ia mengetahui syariat Allah sesuai yang ia butuhkan, kadar yang ia perlukan saat ini, tidak mungkin dia bisa mendapatkan hal tersebut kecuali dengan belajar. Maka sesibuk apapun, dimanapun kita berada, di dalam kondisi apapun kita berada, kita harus selalu memaksa diri kita untuk memiliki waktu belajar. Apalagi di zaman sekarang, khususnya para wanita, sudah Allah berikan kemudahan untuk bisa ta'lim online. Yang ada di USA, yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang bisa semoga hari-hari kita ke depan baik dengan terus mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap hari berganti hari, kualitas kehidupan beragama kita lebih baik dan hubungan kita dengan Allah lebih, demikian pula hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, berbangsa dan bernegara, kita pun semua bisa melaksanakannya sesuai bimbingan dan syariat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.